Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan kali ini kita masih dapat dipertemukan kembali secara daring dalam kuliah Pancasila. Hari ini kita laksanakan kuliah Pancasila secara daring yang kedua, yang akan membahas tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya teman-teman, mengapa pertemuan hari ini kita membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia? Karena kita meyakini bahwa sejarah itu adalah cerminan untuk hari ini dan proyeksi di masa yang akan datang. Jadi penting sekali belajar sejarah, karena dari sejarah itulah kita bisa belajar bagaimana kita melaksanakan kehidupan di masa kini dan memproyeksikan kehidupan di masa yang akan datang. Begitu pentingnya sejarah sampai Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, pernah menyampaikan pernyataan yang cukup monumental saya kira, yaitu jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Nah, agar kita tidak tercerabut dari sejarah tentang Pancasila, maka saya kira kita juga perlu kembali menyegarkan bagaimana Pancasila dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia. Karena dewasa ini Pancasila semakin memudar, tercerabut dari akar sejarahnya, seolah bahwa Pancasila itu hanya sebagai dasar negara saja. Pancasila itu identitas bangsa Indonesia saja yang tersematkan sebagai dasar negara. Tetapi lebih dari itu, sebenarnya Pancasila adalah jiwa bangsa Indonesia. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah gerak kehidupan bangsa Indonesia. Nah, karena itu penting untuk kita menggali kembali bagaimana sebenarnya sejarah Pancasila itu sampai pada mengapa kita kemudian menetapkan Pancasila itu sebagai dasar negara. Ada beberapa bahasan yang nanti akan kita bagi ke dalam dua sesi pertemuan ya tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ini. Yang pertama adalah nilai-nilai Pancasila pada masa kerajaan, kemudian yang kedua masa pra-perumusan Pancasila, yang ketiga masa perumusan Pancasila, yang keempat Pancasila pada masa Orde Lama, yang kelima Pancasila pada masa Orde Baru, dan yang keenam Pancasila pada masa reformasi. Mudah-mudahan ini nanti bisa kita selesaikan pembahasan ini dalam dua sesi atau dua pertemuan kuliah kita. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana Pancasila pada masa kerajaan, pada masa pra-perumusan Pancasila, dan pada masa perumusan Pancasila. Nah, teman-teman, sekilas saja secara historis rentang Pancasila itu dapat kita telusuri dari mulai masa kerajaan di Nusantara. Kita tahu bersama bahwa sebelum negara bangsa Indonesia merdeka, ya, berdiri sebagai sebuah negara modern, bangsa Indonesia dibangun oleh reruntuhan dari kerajaan-kerajaan Nusantara. Nah, dari sana kita bisa menelusur
bagaimana Pancasila atau nilai-nilai Pancasila ternyata sudah hidup pada masa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, kemudian bagaimana masa lahirnya Pancasila sebagai dasar negara? Tentu ada masa pra-perumusan dan ada masa perumusan, gitu ya. Dan setelah Pancasila kita tetapkan sebagai dasar negara, bagaimana eksistensi Pancasila, nilai-nilai Pancasila ketika kita masuk kepada masa percobaan demokrasi antara tahun 1949 sampai 1959. Kemudian masuk pada masa Orde Lama di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, masuk lagi Pancasila di masa pemerintahan Presiden Soeharto di era Orde Baru, gitu ya, dan sekarang masuk di masa reformasi. Itu tentang historis Pancasila yang boleh jadi di setiap satu sesi rentang historis itu kita akan menemukan sejarah, kita akan menemukan dan kita akan belajar bagaimana Pancasila itu, nilai-nilai Pancasila itu dijaga, dirawat, dan diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam kedudukannya sebagai dasar negara atau dalam kedudukannya sebagai ideologi bangsa atau ideologi nasional. Nah, kita lihat yang pertama di masa Kerajaan Nusantara. Teman-teman bisa membaca slide yang saya berikan. Di masa Kerajaan Nusantara, nilai-nilai Pancasila ternyata telah muncul dan menjadi dasar kehidupan pada masa kerajaan-kerajaan Nusantara itu. Kalau misalkan kita sekarang mengenal ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan sosial sebagai nilai utama dari Pancasila, maka kelima nilai itu sesungguhnya telah muncul dalam kehidupan keseharian bangsa Indonesia jauh sebelum bangsa Indonesia ini berdiri menjadi sebuah negara bangsa yang modern, yaitu ketika masih berdiri sebagai kerajaan-kerajaan Nusantara. Kita bisa menelusuri misalkan bagaimana di Kerajaan Kutai Kartanegara, bagaimana di Kerajaan Sriwijaya, bagaimana di kerajaan-kerajaan sebelum Kerajaan Majapahit, dan bagaimana di masa Kerajaan Majapahit nilai-nilai yang utama tadi dari Pancasila itu ternyata sudah hidup dan menjadi jiwa dari masyarakat bangsa pada waktu itu. Misal, nilai ketuhanan. Sejak awal, masyarakat di Nusantara sudah meyakini adanya kekuatan yang maha dahsyat di luar kekuatan dirinya sebagai manusia. Maka muncullah kepercayaan animisme, muncullah kepercayaan dinamisme, muncullah kepercayaan terhadap penyembahan terhadap berhala, dan di kemudian hari muncullah kepercayaan monoteisme terhadap satu agama tertentu. Jadi mereka sudah meyakini adanya kekuatan-kekuatan yang besar di luar kekuatan dirinya sendiri, yang kekuatan-kekuatan itu mengatur seluruh isi kehidupan di alam semesta ini. Itu bisa menjadi dasar bahwa sejak dulu masyarakat Nusantara itu sudah mengenal adanya sudah bersifat religius, sudah memiliki nilai-nilai ketuhanan. Kemudian juga kemanusiaan, ya, upaya-upaya untuk memanusiakan manusia yang lainnya, ya, menghargai satu sama lain, menghormati antar satu orang dengan orang yang lain yang boleh jadi berbeda dengan dirinya, baik dari segi budaya, dari segi adat istiadat, dari segi agama, bahasa, dan lain sebagainya. Itu sudah menjadi kehidupan masyarakat di masa
kerajaan-kerajaan Nusantara. Kemudian nilai persatuan juga demikian. Mereka tetap bersatu, misalnya sekalipun agama mereka berbeda. Agama Hindu, agama Buddha dalam satu kerajaan tetap bisa hidup berdampingan secara damai. Mereka tetap dapat bersatu sebagai satu kekuatan di masyarakat kerajaan Sriwijaya atau Majapahit misalnya, atau di kerajaan-kerajaan yang lainnya. Demikian juga dengan kerakyatan, ya. Di dalamnya ada nilai permusyawaratan. Keputusan-keputusan raja tidak pasti selalu diambil dari keinginan atau pemikiran dirinya sendiri sebagai raja atau sebagai sultan misalnya, tetapi dia juga mempertimbangkan para pembantu raja, para pembantu sultan, mendengarkan masukan-masukan dari para pembantu raja, para pembantu sultan. Kemudian masukan-masukan itu diolah, dicerna oleh raja, dicerna oleh sultan, dan kemudian menjadi keputusan dari kerajaan. Di sana ada nilai musyawarah, di sana ada nilai permufakatan, di sana ada nilai kerakyatan, karena mendengarkan usulan-usulan dari pihak lain, ya, usulan-usulan pihak lain yang tidak mesti selalu usulan itu berasal dari keinginan atau pikiran dari rajanya sendiri. Demikian juga keadilan sosial, ya. Jadi kehidupan kerajaan, mengapa ada kerajaan, sebenarnya adalah untuk mewujudkan satu kehidupan yang adil sejahtera untuk seluruh masyarakat kerajaan. Itu di masa-masa kerajaan Nusantara. Teman-teman misalkan bisa menelusuri kembali, banyak sekali buku-buku yang berbicara tentang kerajaan. Tentu ada sisi positif, ada sisi negatif. Nah, kita bisa cermati ada nilai-nilai positif yang itu sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kemudian teman-teman di masa pra-perumusan Pancasila, kalau teman-teman menyimak tayangan video yang saya sertakan di e-learning kita, penjelasan tentang sejarah perumusan Pancasila sebelum masuk ke sidang BPUPK dan PPKI, kita mengenal bagaimana pemikiran-pemikiran tentang perlunya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kerakyatan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial ternyata sudah disuarakan oleh komunitas atau tokoh-tokoh pergerakan nasional, misalnya oleh Muhammad Hatta atau oleh Cokro Aminoto atau oleh tokoh-tokoh bangsa yang lainnya sebelum kita pada tahun 1945 membentuk sebuah badan penyelidik usaha kemerdekaan atau BPUPK, Dokuritsu Jumbi Chosakai, gitu ya. Pemikiran-pemikiran tentang pentingnya kebangsaan, pentingnya persatuan, pentingnya gotong royong, pentingnya nilai-nilai ketuhanan, pentingnya keadilan sosial itu telah ada dan menjadi basis dari gerakan-gerakan organisasi pergerakan kebangsaan pada saat itu. Nah, kemudian masuk kita pada masa perumusan Pancasila. Di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK yang untuk pertama kali dibentuk oleh pemerintahan Jepang, Jepang kan ketika terdesak dalam Perang Dunia Kedua oleh Sekutu, kemudian memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk BPUPK itu. Melalui BPUPK itu, para anggota BPUPK kemudian memanfaatkan momentum itu untuk betul-betul mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, bahkan melampaui dari ekspektasi dari pemerintahan
Jepang sendiri, karena kita bukan hanya mempersiapkan, tapi betul-betul kita sudah seperti hidup dalam keadaan yang merdeka. Nah, sidang BPUPK sendiri diselenggarakan 2 kali. Yang pertama dibuka tanggal 28 Mei, kemudian sidangnya sendiri dimulai tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sedangkan sidang BPUPK yang kedua dilaksanakan 10 sampai 17 Juli 1945. Nah, Ketua BPUPK Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Bedjo Diningrat pada pembukaan sidang BPUPK yang pertama mengajukan pertanyaan kepada para anggota BPUPK, apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Jadi pertanyaannya mendasar tentang apa dasar negara Indonesia merdeka jika kelak Indonesia menjadi sebuah negara yang merdeka. Jadi yang ditanyakan dasar negara. Pertanyaannya adalah dasar negara. Nah, tampillah beberapa pembicara dari anggota BPUPK. Tercatat hampir sebagian besar anggota BPUPK itu menyampaikan gagasan-gagasannya tentang atau menjawab pertanyaan ketua BPUPK itu. Apa dasar negara Indonesia merdeka? Ya. Apa dasar negara Indonesia jika kelak merdeka? Nah, tampillah tokoh-tokoh anggota BPUPK berbicara. Tadi saya katakan sebagian besar menyampaikan pandangannya, baik yang tersistematis ataupun lontaran-lontaran gagasan, ide yang kesemuanya kita kumpulkan, gitu ya. Kalau kita kumpulkan, maka kita akan menemukan pemikiran-pemikiran yang cerdas dari para pendiri bangsa. Kita sebut the founding father itu, ya. Pemikiran-pemikiran cerdas dan pemikiran-pemikiran yang melampaui zamannya, ya, yang sifatnya futuristik tentang bagaimana dasar dari Indonesia merdeka nanti. Nah, kita sering mengenal bahwa usulan dasar Indonesia merdeka yang tersistematis itu dikemukakan oleh yang pertama Mr. Muhammad Yamin. Ya, Mr. Muhammad Yamin mengemukakan 5 dasar Indonesia merdeka: peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Jadi menurut Muhammad Yamin, Indonesia merdeka itu harus didasarkan atas peri kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Nah, selanjutnya itu usulan yang disampaikan secara lisan, ya. Kemudian Muhammad Yamin juga menyampaikan secara tertulis yang rumusannya lebih lengkap. Nah, selanjutnya selain Muhammad Yamin, yang terkenal, yang sering kita kenal adalah Mr. Supomo. Mr. Supomo juga menyampaikan gagasan tentang dasar Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Mr. Supomo ini terkenal dengan konsep negara integralistik, ya, negara yang bersatu, negara yang bukan terpecah-pecah menjadi beberapa negara bagian. Nah, kemudian pada 1 Juni setelah sebagian besar anggota BPUPK berbicara, mengajukan, menjawab pertanyaan Ketua BPUPK tentang dasar Indonesia merdeka kelak, maka tampillah giliran Insinyur Soekarno yang berbicara. Insinyur Soekarno berbicara tanpa teks, menguraikan secara sistematis, menjawab pertanyaan Rajiman Bedjo Diningrat, dan usulan-usulan Insinyur Soekarno inilah yang kemudian mendapatkan apresiasi yang
cukup besar dari para anggota BPUPKI. Nah, di bagian akhir dari usulan yang disampaikan Insinyur Soekarno misalnya, Insinyur Soekarno menyatakan sekarang banyaknya prinsip kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Namanya bukan Pancadharma. Pancadharma sempat dilontarkan oleh Sir Supomo. Namanya bukan Pancadharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Seluruh anggota BPUPKI bertepuk tangan, berdiri, bertepuk tangan memberikan apresiasi kepada Insinyur Soekarno atas pemikiran-pemikiran beliau tentang dasar Indonesia Merdeka, dan mengajukan nama untuk dasar Indonesia Merdeka itu adalah Pancasila. Asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah, kata Soekarno, kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Nah, selesai Insinyur Soekarno menyampaikan kelima asas itu, nah kemudian Soekarno juga melanjutkan, atau barangkali katanya, atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan 5 itu, saya boleh peras sehingga tinggal 3 saja: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Inilah yang mungkin kemarin agak ramai. Ini yang kita sebut dengan Trisila. Ya, Trisila itu sebenarnya gagasan yang ditawarkan oleh Insinyur Soekarno ketika setelah dia menyampaikan Pancasila. Kalau Pancasila itu yang jumlahnya 5 itu dianggap terlalu banyak dan saudara-saudara tidak suka akan bilangan 5 itu, maka bolehlah ia peras menjadi 3. Dan ada juga usulan, jikalau saya peras yang 5 menjadi 3 dan yang 3 menjadi 1, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, katanya, yaitu perkataan gotong royong. Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong. Jadi teman-teman, istilah Pancasila, istilah Trisila, dan istilah Ekasila yang beberapa waktu lalu di awal bulan Juni sempat mengemuka karena RUU HIP, itu sebenarnya usulan yang pernah diajukan oleh Insinyur Soekarno. Tetapi usulan itu kan kemudian disepakati bersama, bukan Trisila dan bukan Ekasila yang dipilih, tetapi Pancasila. Maka Trisila dan Ekasila menurut hemat saya itu sudah selesai. Sebab yang kita pilih kemudian adalah Pancasila. Nah, itulah teman-teman bagaimana suasana pada saat sidang BPUPK 1 Juni ketika Insinyur Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar Indonesia Merdeka, menjawab pertanyaan dari Ketua BPUPK, dan mengusulkanlah bahwa di atas 5 dasar itulah Indonesia Merdeka nanti akan didirikan kekal dan abadi. Nah, kemudian karena itu baru usulan-usulan, maka BPUPK membentuk panitia perumus dasar negara. Nah, di sela-sela masa istirahat, masa reses antara sidang pertama ke sidang kedua, atas persetujuan BPUPK, Insinyur Soekarno mengumpulkan 9 anggota BPUPK pada tanggal 22 Juni untuk merumuskan usulan-usulan itu, dan kemudian lahirlah apa yang kita sebut dengan Piagam Jakarta. Nah, di dalam Piagam Jakarta itulah kemudian kita menemukan bahwa rumusan tentang dasar Indonesia Merdeka itu adalah di alinea keempat, dengan berdasar kepada.
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di Piagam Jakarta yang dihasilkan 22 Juni oleh 9 anggota BPUPK, Insinyur Soeharto, Muhammad Hatta, A.A. Marabis, Abi Kusno Cokro Suyoso, Abdul Kahar Zakir, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin bersepakat menyusun melahirkan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. 22 Juni itu disepakati, ya. Jadi kesepakatan di antara kaum nasionalis Islam dan kaum nasionalis sekuler. Nah, kemudian setelah Piagam Jakarta itu dilaporkan di sidang BPUPK yang kedua, disepakati oleh anggota BPUPK sebagai rancangan mukadimah, ya, rancangan mukadimah konstitusi kita. Nah, kemudian Jepang benar-benar menyerah tanpa syarat dan Indonesia kemudian memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. BPUPK sudah selesai tugasnya. Nah, kemudian dibentuklah PPKI, ya, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 1 hari setelah Indonesia merdeka, kemudian PPKI ini bersidang. Nah, di sidang PPKI itulah kemudian perumusan mukadimah atau pembukaan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami perubahan. Ya, di alinea keempat dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemudian diubah, dikenal istilahnya dengan pencoretan 7 kata, ya, penghilangan 7 kata, dan diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ada beberapa perubahan redaksional lain yang teman-teman nanti bisa telusuri kembali. Nah, di antara tokoh yang juga amat penting dalam kondisi tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah ada Ki Bagus Hadikusumo, ya, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah yang juga menjadi anggota PPKI. Nah, Ki Bagus Hadikusumo yang awalnya tidak setuju dengan penghilangan 7 kata itu, kemudian atas bujukan Kasman Simadimejo, ya, dan lobi-lobi dengan pihak yang lainnya, maka akhirnya menyetujui coretan itu dan mengusulkan penggantinya, yaitu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa dan meletakkannya di sila yang pertama. Nah, kemudian Ki Bagus ini punya komitmen yang kuat terhadap agamanya. Maka Ki Bagus dalam setiap pandangan-pandangan yang dilontarkannya dalam sidang BPUPK maupun sidang PPKI, Ki Bagus selalu menyampaikan nilai-nilai agama di dalam pendapat-pendapatnya. Bagi Ki Bagus, agama adalah pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengetengahkan agama. Itu katanya. Jadi sangat menarik ini. Kita sebagai insan akademik yang berada di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah di perguruan tinggi Islam, sangat penting kita memegang teguh bahwa agama adalah pangkal persatuan. Janganlah takut dimanapun mengemukakan dan mengetengahkan agama. Baik teman-teman, selanjutnya setelah 18 Agustus 1945 di sidang PPKI
tujuh kata itu dicoret gitu ya, tujuh kata itu dihapuskan, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dan kemudian diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka sekarang ya, rumusan resmi dari Pancasila itu muncul di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat. Di sana dinyatakan bahwa dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi 1 sampai 5 itu yang ada di alinea keempat, itulah rumusan resmi dari Pancasila kita. Mengapa ini perlu ditegaskan? Karena pada awal masa kemerdekaan, rumusan tentang Pancasila itu berbeda-beda, gitu ya. Mengapa berbeda-beda? Ya karena masih ada pemikiran bahwa rumusan Pancasila itu adalah rumusan yang dihasilkan atau diusulkan oleh para anggota BPUPK. Maka perlu ada penegasan di sini. Rumusan Pancasila resmi adalah rumusan Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ya. Dan terakhir teman-teman, pada masa perumusan ini kita pahami bahwa Pancasila itu adalah sebuah kontrak sosial. Dia adalah kesepakatan sosial, ya, kompromi politik di antara berbagai kalangan, di antara berbagai warga masyarakat bangsa Indonesia, para pendiri bangsa pada saat itu. Ya, dia adalah kesepakatan bersama bahwa di dalam kesepakatan bersama itu ada peran individu yang cukup tinggi. Kita akui itu. Kita tidak melupakan misalkan jasa dari Insinyur Soekarno yang secara sistematis, gamblang merumuskan tentang Pancasila, ya, menggali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Hasil perenungan beliau yang cukup mendalam ketika diasingkan di ND, ya. Di bawah pohon sukun dia selalu duduk merenung tentang apa yang akan menjadi dasar bangsa Indonesia merdeka kelak, ya. Kita tidak melupakan itu. Tetapi kita juga perlu menegaskan bahwa ini adalah kesepakatan bersama yang dihasilkan oleh para anggota PPKI, disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, pada saat masa perumusan juga, Pancasila itu tidak hanya sekedar kontrak sosial, ya, kesepakatan bersama atau kompromi politik, tetapi dia sudah menjadi filsafat sosial, Weltanschauung, ya, worldview, pandangan hidup bangsa. Pandangan hidup siapa? Pandangan hidup masyarakat yang terbentuk dari pengalaman bersama dalam batas dan kondisi lingkungan tertentu yang menghasilkan sistem sosiokultural, khususnya nilai-nilai yang bersifat spesifik. Kita ketahui bersama bahwa sebuah bangsa adalah kumpulan dari orang-orang yang memiliki jiwa, memiliki sejarah, memiliki cita-cita yang sama, gitu ya, memiliki pandangan hidup yang sama. Jadi Pancasila itu bukan sekedar kompromi saja di antara para pendiri bangsa, tetapi Pancasila juga diproyeksikan sebagai pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Di dalam pandangan hidup itu terdapat cita-cita kehidupan bangsa Indonesia. Cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang berketuhanan. Cita-cita kehidupan bangsa Indonesia yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang
uraian kita tentang Pancasila dalam kajian sejarah bahasa Indonesia pada bagian yang pertama. Nanti kita ketemu lagi pada minggu berikutnya membahas hal yang sama, bagian yang kedua. Bagaimana Pancasila di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, dan analisis kita Pancasila di masa Orde Reformasi sekarang ini. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.